Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Untuk ketua kelas silakan memimpin berdoa. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan yang ada. Berdoa dimulai. Ibu akan membacakan Adeliana hadir? Asifa hadir? Laila? Nafa? Putri Melani? Rizky? Siva? Hadir, Bu. Yuan hadir. Ada yang mau dipanggil? Pada pagi hari ini kita akan mempelajari jenis-jenis menu. Setelah mempelajari ini diharapkan kalian dapat memahami apa itu jenis-jenis menu dan dapat membedakan jenis-jenis menu tersebut. Jadi pada pagi hari ini kita akan mempelajari jenis-jenis menu. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian menu secara umum. Ada yang masih ingat? Baik, ada silakan. Jadi, menu itu adalah salah satu bahan makanan atau minuman yang ditawarkan oleh usaha pada konsumen. Betul sekali. Close-nya? Jadi menu itu adalah daftar makanan beserta harganya yang ditawarkan oleh pihak kuliner kepada konsumen. Selanjutnya Ibu mau tanya, menurut kalian di jam apa kantin dan restoran itu sedang ramai-ramai? Jam makan siang. Ada lagi? Saat istirahat. Jadi di saat jam itu tempat makan itu ramai. Itu termasuk jenis menu berdasarkan waktu makan. Selanjutnya kita langsung masuk ke materi jenis-jenis menu. Yang pertama yaitu menu berdasarkan waktu makan. Waktu makan itu ada apa saja sih anak-anak? Kalau sore itu mungkin untuk kuliner. Selanjutnya kita membahas tentang breakfast atau makan pagi atau sarapan. Nah, sarapan ini atau breakfast disajikan pada pukul 6 sampai 10 pagi. Susunan menu breakfast sangat bervariasi. Misalkan ada Indonesian breakfast, English breakfast, continental, ada juga Amerika. Nah, Indonesian breakfast sendiri itu umumnya tersusun dari buah, hidangan nasi, dan lauk-lauknya. Kemudian juga disertai dengan minuman panas seperti teh atau kopi. Kemudian misalnya yaitu ada makanan kontinental atau continental breakfast. Continental breakfast ini biasanya tersusun atas buah, berbagai jenis breakfast bread seperti toast bread, soft roll, waffle, pancake, dan berdampingnya serta minuman panas. Lalu ada full English breakfast, terdiri atas telur yang digoreng, sosis, tomat, jamur, dan roti yang disajikan bersama teh atau kopi. Lalu yang terakhir yaitu American breakfast, memiliki susunan menu yang lengkap terdiri atas dari buah, sereal, telur, breakfast meat, misalnya sosis, breakfast bread, dan tomatnya serta minuman panas. Kemudian ini di gambar sebelah sini, ini ada yang tahu ini menu apa? Berdasarkan dari penjelasan yang ada di sebelah sini. Ya, silakan apa? Continental breakfast, Bu.
breakfast dan lunch, yaitu disajikan pada jam sekitar 10 sampai 11 siang. Makanan ini tidak terlalu berat atau ringan. Biasanya yang disajikan yaitu sandwich atau waffle, ditambah dengan sedikit daging, serta disajikan bersama minuman panas atau tunggu. Selanjutnya yaitu ada lunch atau makan siang. Makan siang ini biasanya disediakan pada pukul 12 sampai 2 siang. Pilihan menunya sederhana dan simpel, tetapi komposisinya tetap lengkap. Lanjut, yaitu ada tea time. Tea time ini yang disebutkan tadi awal atau biasanya diadakan pada sore hari sekitar jam 4 sampai pukul 5 sore. Tea time ini biasanya menyajikan teh beserta kue-kue kecil sebagai hidangan maupun kue manis atau yang kecil. Selanjutnya yaitu ada atau makan malam. Makan di sini waktunya lebih lama dibanding makan yang lain. Ya, pagi lebih lama karena makan malam ini susunan menunya lebih kompleks. Biasanya bisa lebih dari 3 hingga 5 hidangan dari appetizer, sup, main course, dessert, dan coffee. Dinner ini dilakukan pada pukul 7 sampai selesai. Selanjutnya yaitu ada super. Super ini disebut makan tengah malam, atau menu ini biasanya disajikan ketika orang-orang yang baru akan makan setelah waktu dinner sudah selesai. Makanan super ini biasanya disajikan dalam hidangan sepinggan seperti nasi goreng atau mie goreng. Nah, selanjutnya kita membahas menu berdasarkan pembeda dari ada yang tahu perbedaan kedua menu ini apa? Silakan buat. Menu yang satu itu merupakan menu yang satunya masih makanan. Itu tuh kayak dessert satu. Yang satunya itu kayak satu sekali. Jadi yang pertama ada ala carte menu. Ala carte menu ini susunan menu dengan ciri setiap menunya itu setiap makanan atau minumannya punya harga sendiri-sendiri. Nah, restoran yang menjual produknya dengan menu ini memiliki ciri sebagai berikut. Daftar makanan lengkap dengan harga per jenis makanan. Pelanggan bisa bebas memilih menu yang diinginkan. Harga yang dibayar sesuai dengan harga makanan yang dipesan. Lalu pada umumnya pelanggan akan menunggu untuk mendapatkan makanan pesanannya karena harus diolah terlebih dahulu. Nah, kalau menu yang seperti ini, anak-anak tahu tidak ini biasanya ada di mana? Kafe, Bu. Betul. Ada lagi? Burjo, bisa burjo. Itu juga alasan menu. Betul sekali anak-anak. Alasan menu ini biasanya digunakan di kafe, terus ada di burjo tadi, kemudian di restoran tersebut juga ada. Selanjutnya yaitu table view menu. Bisa diulang sama ibu cara bacanya? Table view menu. Table menu ini adalah susunan lengkap dengan harga yang telah ditetapkan. Jadi itu merupakan satu kesatuan menu dari appetizer sampai dessert yang harganya sudah ditetapkan oleh restoran. Kemudian jenis hidangannya ini biasanya sudah ditentukan oleh restoran. Table view menu ini juga dikenal sebagai set menu atau menu yang paket. Biasanya table view ini juga hadir saat bulan-bulan Ramadan. Biasanya kita ada burger yang ada menu itu. Nah, itu bisa disebut set menu. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada buffet menu. Buffet ini kalau di Indonesia disebutnya prasmanan. Buffet menu ini adalah prasmanan. Nah, buffet menu ini disajikan saat perjamuan dan jenis layanan prasmanan. Buffet ini biasanya ada di
semuanya telah mengacu pada struktur menu, mulai dari hidangan pembuka sampai penutup. Namun, tamu bisa memilih hidangan yang diinginkan. Kemudian, di buffet menu ini juga terkadang ditambahkan dengan menu stiker atau menu ringan yang umum disebut menu stol atau food stall. Materinya sudah selesai. Selanjutnya, Ibu akan membagikan lembar kerja penilaian untuk kalian. Pengerjaannya dikerjakan secara individu ya. Ibu boleh dibaca ya. Ada yang belum kebagian KPD-nya? Silakan dikerjakan. Karena sudah selesai menulisnya, sudah boleh dibuka sekarang. Terima kasih ya. Baik anak-anak, kalian sudah mengisi APD-nya sampai selesai. Setelah ibu berkeliling tadi, ibu bisa melihat kalian sudah mengisinya dengan sangat baik. Itu berarti kalian sudah memahami materi yang ibu tadi sampaikan dengan baik. Kesimpulannya, menu adalah daftar makanan dan harga yang ditawarkan oleh pihak kuliner kepada konsumen dengan berbagai jenis menunya yang berdasarkan waktu makan dan menu berdasarkan harga yang ditawarkan oleh konsumen. Baik, untuk pertemuan selanjutnya silahkan kalian bisa menyiapkan belajar tentang